Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imadi Dean Permana dan rekan-rekan saya Iwayan Ayu Kesumawati, Loh Parasanya Daniati, Igede Anugrah Pinaruh, dan Putu Catherine Tamira. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai model pembelajaran tematik. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam suatu proses pembelajaran pada tingkat sekolah dasar, seringkali terjadi permasalahan yang membuat pembelajaran menjadi tidak efektif. Permasalahan yang terjadi di sini adalah salah satunya adalah kesulitan siswa dalam memahami suatu konsep atau materi pembelajaran. Atau pembelajaran tersebut tidak sesuai dengan tahap perkembangan kognitif yang dibutuhkan oleh PIASI. Karena pada dasar jenis sekolah dasar, tahap perkembangan kognitif siswa masih memerlukan pengalaman langsung agar bisa mengaitkan dengan pemahaman yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Pembelajaran akan berlangsung secara efektif, efisien, dan memiliki daya tarik apabila model pembelajaran dipilih sesuai dengan perkembangan kognitif siswa, karakteristik materi, karakteristik siswa, situasi, dan lingkungan. Nah, masalah-masalah yang mungkin muncul perlu diantisipasi. Salah satunya dengan cara menyusun model pembelajaran yang tepat sehingga akan membantu pendidik di dalam proses pembelajaran. Nah, di sini salah satu model pembelajaran adalah model pembelajaran tematik. Nah, model pembelajaran ini lebih condong kepada model pembelajaran yang digunakan pada tingkat sekolah dasar. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Nah, di sini dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Mengingat pentingnya melihat hubungan antara model pembelajaran dengan karakteristik materi, karakteristik siswa, situasi, dan lingkungan, maka kami mencoba untuk menguraikan pembelajaran tematik ini dalam proses pembelajaran agar tepat terjadinya proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan memiliki daya tarik. Selanjutnya, aliran filsafat yang melatar belakangi model pembelajaran tematik. Yang pertama, progresivisme. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, kemudian skema kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Progresivisme juga berdasarkan pada yakin bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa, bukan memutuskan pada guru atau bidang muatannya. Hal ini tidak berarti bahwa siswa diizinkan untuk mengikuti semua keinginannya, karena belum cukup matang untuk menentukan tujuan yang memadai. Siswa memang banyak berbuat dalam menentukan proses belajar, namun bukan sebagai penentu akhir. Selanjutnya, yang kedua, konstruktivisme. Pembelajaran tematik juga dikembangkan menurut aliran konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan itu dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari belajar bermakna. Aliran ini memandang pengalaman langsung yang dikonstruksi oleh siswa sendiri yang merupakan kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia melalui hasil interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada siswanya, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Yang ketiga, aliran humanisme. Aliran humanisme merupakan aliran yang melihat dari yang pertama keunikan dan kekhasan peserta didik, yang kedua potensi peserta didik, dan yang ketiga motivasi peserta didik. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loh Parasanya Daniati dengan NIM 19130111011 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait teori belajar yang berhubungan dengan model pembelajaran tematik. Yang pertama adalah teori belajar menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, pengorganisasian dan penyesuaian adalah hal-hal yang mendasari perkembangan dunia seorang individu. Dalam hal ini, semua gejala
yang ada di dunia ini kita terima dengan cara mengorganisasikan pengalaman-pengalaman yang ada. Kita juga perlu menyesuaikan diri atau adaptasi karena lingkungan di mana anak belajar sangat menentukan proses perkembangan kognitif mereka. Piaget juga berpendapat bahwa adaptasi diri bisa dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan pengalaman-pengalaman baru dengan kaitannya bersama skema-skema yang telah ada. Sedangkan akomodasi akan terjadi ketika individu tersebut menyesuaikan diri dengan informasi yang didapat atau bersifat baru. Piaget mengatakan bahwa manusia melampaui perkembangan melalui 4 tahap dalam memahami dunia, yaitu yang pertama adalah tahap sensori motor. Tahap ini terjadi dari lahir hingga usia 2 tahun. Tahap ini memperlihatkan perkembangan mental yang ditandai oleh kemajuan yang besar dalam kemampuan bayi untuk mengorganisasikan, mengeksplorasi, serta mengkoordinasikan sensasi seperti melihat dan mendengar melalui gerakan dan tindakan fisik. Lalu tahap yang kedua adalah tahap operasional. Tahap ini terjadi dari usia 2 hingga 7 tahun, merupakan tahap kedua menurut Piaget. Tahap ini memperlihatkan anak mulai menerima rangsangan dan melukiskan kimia dengan kata-kata serta gambar-gambar disertai dengan rasa keinginahuannya, dan muncul juga pemikiran egosentrisme, animisme, dan intuitif. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Tahap ini berlangsung dari usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu melakukan pengurutan dan mengklasifikasikan terhadap objek yang mereka terima dan termasuk juga dengan situasi yang mereka rasakan. Anak juga dapat melakukan penalaran logis, mengartikan pemikiran intuitif sejauh pemikiran dapat diterapkan ke dalam contoh-contoh yang spesifik atau konkret. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah tahap operasional formal. Tahap ini berlangsung pada usia 11 tahun. Pada tahap ini, individu melampaui dunia nyata, menarik kesimpulan dari informasi yang mereka dapat, menguasai pengalaman mereka, pengalaman-pengalaman konkret, dan berpikir secara abstrak dan lebih logis. Selanjutnya, teori belajar menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu masuk dalam jangkauan kemampuannya atau berada dalam jangkauan zone of proximal development atau wilayah perkembangan proksimal. Zone of proximal development adalah perkembangan sedikit di atas perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan atau kerjasama antar individu. Ide penting lain yang diturunkan dari teori Vygotsky adalah scaffolding, yang berarti memberikan jumlah bantuan untuk seorang anak selama tahap-tahap pembelajaran, kemudian anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat merupakan petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah terhadap langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh ataupun yang lain, sehingga memungkinkan siswa tumbuh mandiri. Dalam pembelajaran tematik yang diadopsi dari teori ini, di mana ketika peserta didik dirasa kurang bisa mengikuti pembelajaran, akan diberikan bantuan untuk mengefektifkan proses pembelajaran yang terjadi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ayu Kusmawati dengan NIM 19130111009. Saya dari kelompok 9 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai teori Albert Bandura. Nah, Albert Bandura dalam Trianto pada tahun 2009 itu menyebutkan bahwa sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan yang selektif, dalam artian mengamati tingkah laku seseorang. Jadi, di dalam mempelajari teori ini, kita akan mengamati tingkah laku seseorang atau yang disebut dengan model.
keterkaitannya dengan pembelajaran tematik itu di dalam teori pembelajaran tematik kita menerapkan pembelajaran kelompok. Nah, pembelajaran kelompok ini menyerap prinsip-prinsip yang ada pada teori Bandura. Di dalam pembelajaran tematik juga, baik itu secara individu atau kelompok, siswa akan dituntut untuk dapat menemukan, mencari, serta mengetahui prinsip ataupun konsep secara holistik, bermakna, dan juga autentik. Sehingga dapat dikatakan berdasarkan teori ini, seseorang akan mendapatkan pengalaman baru dengan mengamati tingkah laku orang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori belajar Albert Gelstak. Nah, teori ini merupakan penekanan terhadap tingkat tingginya kognitif di dalam behaviorisme. Yang menjadi fokus di dalam teori ini adalah pengelompokan, di mana pengelompokan ini merupakan suatu karakteristik stimulus yang akan menyebabkan struktur atau penafsiran kepada suatu permasalahan dengan cara tertentu. Nah, dia juga menyebutkan bahwa yang menjadi psikologi dari teorinya ini adalah hubungan antara pemahaman seseorang dengan persepsi yang ia miliki. Selain itu, Albert Gelstak juga menyebutkan bahwa teori ini memandang suatu objek atau peristiwa sebagai satu kesatuan yang menyeluruh, yang tersusun secara terperinci dan juga terencana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 asumsi yang mendasari teori belajar Gelstak. Nah, asumsi yang pertama itu adalah perilaku molar. Nah, perilaku molar ini merupakan perilaku kita sehari-hari yang berhubungan dengan lingkungan. Misalnya seperti berlari, berjalan, memanjat pohon. Tentunya itu merupakan perilaku kita yang berhubungan dengan lingkungan. Yang kedua adalah pentingnya perilaku di dalam membedakan antara lingkungan geografis dan juga lingkungan behavioral. Nah, tentunya ini memiliki perbedaan ya, di mana lingkungan geografis ini merupakan lingkungan yang sesuai dengan kenyataan. Dalam artiannya memang benar adanya di alam. Sedangkan lingkungan behavioral itu merupakan lingkungan yang hanya tampak pada mata kita. Seperti contoh, kita melihat gunung dari jauh. Nah, tentu saja kita akan melihat bahwa gunung itu sangat indah. Nah, itu merupakan lingkungan yang tampak atau lingkungan behavioral. Sedangkan jika kita lihat secara lingkungan geografis atau pada kenyataannya, bahwa gunung itu bukanlah sesuatu yang tampak seperti mata kita, yang terlihat seperti mata kita, melainkan gunung itu tersusun atas hutan-hutan yang lebat yang terdiri dari banyak pepohonan. Yang ketiga, organisme itu akan bereaksi bukan hanya pada suatu peristiwa atau suatu unsur ataupun suatu pandangan lokal saja, namun dia akan bereaksi terhadap keseluruhan peristiwa. Nah, contohnya itu adalah pengelompokan dari zodiak. Jadi zodiak itu merupakan satu keseluruhan dari semua zodiak yang ada. Dan yang terakhir itu adalah pemberian makna terhadap. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi teori Gelstak di dalam pembelajaran. Yang pertama, itu ada pengalaman tilikan. Jadi, pengalaman tilikan ini sangat berkaitan erat dengan perilaku seseorang. Lalu, apa yang dimaksud dengan pengalaman tilikan? Nah, pengalaman tilikan ini merupakan pengalaman atau pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian yang kedua adalah terbentuknya pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna ini artinya makin bermakna unsur-unsur yang disampaikan, maka pembelajaran tersebut akan menjadi lebih efektif. Nah, pembelajaran bermakna ini akan membantu membentuk unsur-unsur yang ada di dalam pengalaman tilikan. Dan yang ketiga itu adalah perilaku yang bertujuan. Ini maksudnya adalah setiap perilaku memang sudah ditujukan atau memang sudah ada tujuan tertentu, sehingga setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang itu terarah pada suatu tujuan. Dan yang terakhir adalah prinsip ruang hidup, di mana prinsip ini meyakini bahwa setiap individu pastilah berhubungan atau setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu
berhubungan dengan lingkungan di sekitar individu tersebut hidup. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan. Akhir kata, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Titin Tamira dengan NIM 19130111039 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya selaku kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran tematik dan karakteristik dari pembelajaran tematik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari pembelajaran tematik. Nah, karakteristik dari pembelajaran tematik ini yaitu yang pertama berpusat pada siswa, yang kedua memberikan pengalaman secara langsung, yang ketiga pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, yang keempat menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yang kelima bersifat fleksibel, dan yang keenam sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu dari karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Nah, pembelajaran tematik ini berpusat pada siswa atau student-centered yang sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar daripada pembelajaran berpusat pada guru. Nah, jadi guru di sini hanya berfungsi sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan pada siswa untuk melakukan aktivitas belajar dan menuntun para siswa. Selanjutnya, memberikan pengalaman secara langsung. Nah, pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman secara langsung pada siswa atau direct experiences berupa gambaran materi yang sesuai dengan pengalaman keseharian. Nah, sehingga dengan pengalaman langsung ini siswa mendapatkan pengetahuan dan mampu dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Selanjutnya, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Nah, dalam pembelajaran tematik ini, pemisahan mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas dikarenakan mengambil fokus pembelajaran yang diarahkan pada pembahasan tema-tema yang paling dekat atau berkaitan dengan kehidupan para siswa. Selanjutnya yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, penyajian dalam pembelajaran tematik ini berupa konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh dan digunakan untuk membantu siswa untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapinya. Selanjutnya, bersifat fleksibel. Nah, pembelajaran tematik ini bersifat luas atau fleksibel, sehingga guru dapat mengaitkan bahan ajaran dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya dengan ketersambungan antar materi, bahkan mengaitkan dengan kehidupan siswa atau keadaan lingkungan di mana siswa itu berada. Nah, yang terakhir sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, di dalam pembelajaran tematik ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Baik, sekian penjelasan dari pengertian serta karakteristik pembelajaran tematik. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Gede Anugrah Pinaro dengan NIM 19130111016. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Baik, selanjutnya sintaks model pembelajaran tematik. Sintaks model pembelajaran tematik pada dasarnya mengikuti langkah-langkah sintaks pembelajaran terpadu. Secara umum, sintaks tersebut mengikuti tahap-tahap yang dilalui dalam setiap model pembelajaran yang meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap pelaksanaan, dan yang ketiga, tahap evaluasi. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini meliputi 1. Menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. 2. Memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator. 3. Menentukan subketerampilan yang dipadukan. Yang keempat, merumuskan indikator hasil belajar. Dan yang kelima, menentukan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini terdapat prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, yang meliputi: pertama, guru hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Namun, peran guru adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran
sehingga memungkinkan siswa menjadi belajar mandiri. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Ketiga, guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam tahap perencanaan. Selanjutnya, yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Tahap evaluasi hendaknya memperhatikan prinsip evaluasi pembelajaran terpadu, yaitu satu, memberi kesempatan para siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Dan yang kedua, guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Sintaks dalam model pembelajaran tematik dikembangkan dengan mengadopsi sintaks model pembelajaran langsung yang diintegrasikan dengan model pembelajaran kooperatif berikut. Berikut merupakan sintaks pembelajaran tematik yang diterjemahkan dari sintaks dalam setting pembelajaran langsung dan pembelajaran kooperatif. Fase pertama atau pendahuluan. Pada fase ini, guru memberikan stimulus atau rangsangan kepada peserta didik dengan mengajak peserta didik untuk mengingat materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Fase kedua, presentasi materi. Guru memberi gambaran umum terhadap tema yang akan dipelajari pada hari ini dan mengaitkan tema yang akan dibahas dengan keadaan lingkungan di sekitar. Fase 3, bimbingan pelatihan. Guru mengarahkan siswa membentuk kelompok belajar untuk berdiskusi sesuai komposisi kelompok. Kemudian meminta masing-masing kelompok mengamati keadaan sekitar sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Fase 4, menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik. Guru meminta suatu kelompok mempresentasikan hasil pengamatan, lalu meminta kelompok lain untuk menanggapi presentasi. Kemudian guru membimbing siswa menyimpulkan hasil diskusi. Selanjutnya fase 5, mengembangkan dan memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Pada fase ini, guru mengecek kembali kesimpulan dan membimbing siswa menyimpulkan seluruh materi pembelajaran. Guru pun memberikan umpan balik dan memberikan tugas. Selanjutnya fase 6, menganalisis dan mengevaluasi. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap kinerja mereka. Pelaksanaan pembelajaran tematik memiliki beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Berikut kelebihan dari model pembelajaran tematik, yaitu pertama, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Kedua, pengalaman dari kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Ketiga, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Dan yang keempat, menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran tematik ini juga memiliki kelemahan. Berikut ini merupakan kelemahan dari model pembelajaran tematik, yaitu yang pertama, guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Yang kedua, tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat.